Kedua tanganmu, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain. Yes Lord, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain Roh Kudus, angkat dua tanganmu. Holy Spirit, rasakan hadiratnya di tempat ini. Holy Spirit, rain down, rain on us, Lord. Kalau kau rindu Roh Kudus, Dia ada di tempat ini. Kejar Dia, kejar Dia. Ini era Pentakosta ketiga. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Mari rindukan Roh Kudus. Kejar Dia, kejar Dia. More than before, more than yesterday. Lebih lagi kejar Tuhan. Biarkan Dia urapi engkau malam ini. Biarkan hadiratnya sekali lagi memenuhi engkau malam ini. Yes,
ya Roh Kudus. Penuhi anak-anak mudamu ya Roh Kudus. Syaura bigawi ya Roh Kudus. Api rohmu penuhi kami. Biar roh kami terus menyala-nyala. Terus kasih tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu. Hadirat Tuhan kuat ya pagi ini. Kita perlu hadirat Tuhan dalam hidup kita semua. Oke, baik, sebelum kita akan mendengar Tuhan pagi ini,
Kita akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Oke, haleluya. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung ya di pagi hari ini, dan selamat malam waktu Ya, selamat Jerman pagi, Pak buat orang John. tua kita, Pak Bruli dan Bro Salin. Nanti Pak Bruli akan berdoa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Dan selamat pagi Pak Frans Angki, Pak Sianto sudah bersama, Ibu Febri Asari ya. Sudah bersama kita semua. Wow, luar biasa. Sama percaya bahwa Roh Kudus ada saat ini. Mana ya? Dicurahkan, sudah rasakan gak hadirat Tuhan tadi ya? Nah, Bapak Ibu, karena itu di dalam kita memuji Tuhan itu penting. Kita harus bisa selektif lagu-lagu yang mana yang kita perlu nyanyikan ya, karena itu akan berpengaruh kepada bagaimana Roh Kudus itu akan berkarya luar biasa ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang memuji Tuhan, tapi hadiratnya Tuhan tidak ada ya. Tapi ada orang yang memuji Tuhan tapi hadiratnya ada. Nah, bedanya di mana? Itu bedanya dari atmosfernya. Bedanya dari bagaimana kita memilih lagu-lagu. Makanya saya perhatikan lagu-lagu sekarang ini, dia sudah seperti gereja kehilangan hadirat Tuhan ya. Jadi ya beribadah tapi hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya kita penting tahu kepada siapa kita memuji Dia, kepada siapa kita menyembah Tuhan ya. Amin ya. Kalau orang ketemu dengan Tuhan dalam hadiratnya, saya percaya masalahnya selesai. Ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Tuhan, itu masalahnya. Kalau dia tidak ketemu dengan Tuhan, datang dengan masalah, pulang tambah bawa masalah. Datang dengan beban, pulang bawa beban lebih berat lagi. Ya, penting ibadah-ibadah itu kita butuh hadirat Tuhan. Oke, baik Pak Bruri akan berdoa dulu untuk kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin. Pak John. Ya, praise the Lord. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya. Bapak kami dalam surga, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya ini pada pagi yang indah ini. Ya, Yesus. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya dan terhadap pengembala kami, Pastor John Sarbunan, yang akan berita firman kepada kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang pada saat ini Roh Kudus telah hadir di sini dan akan membuka kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, oke. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Memberkati ya, Pak Bruri dan Bro Salin. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Masih hari Minggu ya di sana ya? Ya. Kita sini sudah masuk di hari Senin. Oke, senang sekali Bapak Ibu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ya. Tahun berganti tahun membuat kita semakin cinta Yesus. Nah, orang yang cinta Yesus itu dia selalu ingin ketemu dengan Yesus. Itu aja, sederhananya seperti itu, ya. Dan itu yang kita miliki Bapak Ibu. Orang-orang yang mencintai Tuhan hatinya selalu rindu, haus dan lapar akan Yesus, lapar akan firman, ya. Itu dia Bapak Ibu. Dan saya percaya ini membuat Tuhan paling cepat melawat kita tanpa kau minta kesembuhan datang, ya. Tanpa kau minta untuk pemulihan datang. Amin, saudaraku. Katakan terjadilah. Amin. Amin ya. Itu dia. Kenapa? Karena Tuhan hadir masalahnya. Karena Tuhan disenangkan dengan apa? Dengan puji-pujian. Dengan hati yang menyembah Dia, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan suka seperti itu Bapak Ibu. Amin ya. Oke, baik, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini, dan ada yang tahu, saudara, pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 676. 676, benar sekali ya. Oke, dan Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Nah,
Orang yang memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan itu juga ada upahnya di sorga, ya. Orang yang menaikkan doa juga itu ada upahnya di sorga. Jadi semua kita yang kita lakukan ini ada upah kita di sorga, ya. Engkau hadir pun mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dengan penuh perhatian, dan engkau meresponinya dengan begitu antusias, itu juga ada upahnya, saudaraku. Jadi semua yang kita lakukan ini semua berdampak, ya. Berdampak kepada kekekalan. Itu menjadi destiny kita, menjadi tujuan kita, Bapak Ibu. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, saudara. Menabur yang baik, engkau menuai yang baik. Sebaliknya demikian, engkau menabur yang buruk, yang jelek, yang tidak baik, engkau akan menuai hal yang demikian, ya. Dan mungkin orang tanam jagung, tumbuh padi atau lain-lain. Pasti tumbuh jagung, saudara. Haleluya. Nah, mari kita akan lihat Bapak Ibu sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Oke. Ini dia, kita sudah tiba di serial yang ke-676, ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan semakin hari semakin jauh, semakin indah, semakin menyenangkan, semakin asik kita dengan Tuhan, ya. Oke, kita akan lihat dulu tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam apa Bapak Ibu? Dalam kudusnya umat Tuhan, ya. Amin, ya. Kemuliaan Allah dalam kudusnya umat Tuhan. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kudusnya umat Tuhan? Ada. Ada, sudah pasti ada, ya. Setuju, ya. Haleluya. Lalu bagaimana kalau itu umat Tuhan tidak kudus alias kudis? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya saudaraku. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena orang yang suci hatinya atau kudus hidupnya ini, dia akan melihat Allah. Apa artinya dia melihat Allah? Dia melihat Allah artinya dia melihat kebaikan Tuhan, dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat akan segala kuasa dan mujizat Tuhan. Bahkan dia juga akan melihat pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin, ya. Makanya itu saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu pribadi yang kudus, dan dia mau kita juga kudus, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa kudus? Setiap hari Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita dengan apa? Dengan firman. Karena firman itu Allah sendiri, Allah yang kudus. Jadi ibarat setiap hari ini kita mandi suci. Kita mandi dengan air suci, yaitu firman Tuhan. Ya, firman itu seperti air yang menyegarkan, yang membersihkan suatu kehidupan kita. Tuhan juga sucikan kita dengan rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus, ya, saudaraku. Sehingga hidup kita semakin hari semakin disucikan, saudaraku. Dan ini namanya, Bapak Ibu, persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Karena Yesus datang kembali, dia mengangkat gerejanya yang sudah benar-benar siap ketemu dengan dia. Itu yang disebut dengan mempelai. Yesus adalah mempelai pria dan kita gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Dan ini akan terjadi pernikahan anak domba Allah. Ya, kemarin kita hari Sabtu baru meneguhkan satu peneguhan pemberkatan nikah satu pasangan di Surabaya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mereka bahagia sekali, ya. Oke, sebelumnya mereka belum menikah secara Kristen, jadi istrinya ini Muslim, ya, saudaraku. Tapi akhirnya setelah menikah sama suaminya, lalu akhirnya mereka mulai diberkati di gereja CLCC, saudaraku. Haleluya. Nah, mari kita lihat, saudaraku, kemuliaan Allah dalam kudusnya umat Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-15. Iya. Terima kasih Pak John. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Amin. Yang telah memanggil kamu, di ayat setelahnya 15 itu ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak disembah,
layak disembah, Engkau kudus. Saya pernah dengar lagu itu ya. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Lagu itu juga benar-benar hadirat Tuhan begitu kuat ya. Oh, haleluya. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu seperti ini nanti kita latihan, saudaraku. Ya, pada saat kita di sorga, kita akan nyanyikan lagu-lagu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, haleluya, saudaraku. Indah sekali. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kudusnya umat Tuhan. Yang telah memanggil dia, yang telah dipanggil Tuhan, ya saudaraku, adalah kudus. Ya, Tuhan Allah adalah kudus. Amin, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kudusnya umat Tuhan, yang telah dipanggil Tuhan Allah adalah kudus. Nah, Tuhan itu panggil kita keluar dari kegelapan dosa, saudaraku. Supaya apa? Kita ini bisa diterangi dengan firman Allah, kita disucikan, kita dikuduskan ya. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang kudus, umat Tuhan yang layak bagi kedatangan Tuhan. Amin. Nah, dan hal ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian, terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, Filipi pasal 2 ayat 13 sampai 15, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya umat Tuhan. Ya, mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya umat Tuhan. Nah, nanti kita lihat siapakah kudusnya umat Tuhan. Siapakah umat Tuhan yang kudus itu? Ya, mari kita lihat. Dia adalah orang percaya yang memiliki 3P. Ya, 3P, saudaraku. Ini dia. Kudusnya umat Tuhan, tanda yang pertama. Ada 3P, Bapak Ibu. P yang pertama bernama pahami. Ya, saudara-saudaraku, pahami Allah lah itu yang mengerjakan di dalam kamu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Saya ulangi sekali lagi ya. Pahami Allah lah itu yang mengerjakan dalam kamu kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Amin. Kita lihat dulu ya ayatnya. Filipi 2 ayat 13. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Amin. Jadi tanda yang pertama dari kudusnya umat Tuhan itu dia punya P yang pertama. P yang pertama itu dia paham dulu. Pahaminya bagaimana? Bahwa Allah lah itu yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan, saudara? Allah yang mengerjakan ya. Allah yang kudus itu. Mengerjakan di dalam kamu, apa yang dia kerjakan? Kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Jadi ini dia ya, tanda yang pertama dulu. Dimulai dari paham, memahami dulu, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah sedang mengerjakan kemauannya di dalam diri kita. Yang percaya lambaikan tangan, amin. Jadi kalau Allah yang mau, itu dia kerjakan, Bapak Ibu. Ya, dan bagian kita akan menurut aja, kita manut, saudaraku, akan apa yang Allah mau. Ya, dia kerjakan dalam diri kita. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, tanda dari kudusnya umat Tuhan, saudaraku. Dia punya P yang kedua, setelah dia paham, baru yang kedua, perlakukan. Ya, P yang kedua itu perlakukan. Perlakukan apa? Segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kalau saudara ingin menjadi umat Tuhan yang kudus, maka saudara pasti memperlakukan ini. Melakukan apapun, segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Itu tanda dari umat yang kudus bagi Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu membuat berkat itu jauh dari dia. Berkat sudah datang nih.
Sudah datang, sudah dekat nih, sudah hampir menemukan dia, tapi karena tiap hari Tuhan dengar dia bersungut-sungut, dia menggerutu, dia berbata-bata, maka itu berkat itu nggak kerasan. Dia lari, Bapak Ibu. Karena atmosfernya panas. Rasanya dia nggak kerasan di situ, saudaraku. Dia nggak rasa adem, ayem, dia nggak merasa sejuk di situ. Panas, Bapak Ibu. Sama kalau saudara saya tinggal di ruangan yang panas kan, kita kan gelisah kan? Kita nggak nyaman, ya. Kita kepanasan, Bapak Ibu. Rasanya kita merasa seperti tersiksa. Itu belum di neraka, itu baru di dunia saja, saudaraku. Nah, berkat pun begitu, Bapak Ibu. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, mari kita lihat ayatnya, ya, saudaraku. Filipi pasal 2 ayat 14. Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Amin. Pada waktu umat Tuhan orang Israel dipimpin Musa untuk Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir. Mesir itu adalah simbol perbudakan. Kedua, Mesir itu adalah simbol dosa. Dan Mesir itu, saudaraku, itu adalah simbol dari keduniawian. Maka Tuhan tidak ingin umat Tuhan itu hidup dalam dosa keduniawian. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir itu, saudaraku, untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan mereka memang keluar, Bapak Ibu. Tapi di tengah jalan mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu, saudaraku. Ya, mereka sambat. Mereka persalahkan Tuhan, persalahkan Musa sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohaninya. Dan lihat, saudaraku, siapa yang marah, siapa yang tidak terima, siapa yang tidak tersinggung, siapa yang murka di situ, Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dan akibat mereka yang bersungut-sungut, berbantah-bantah, langsung mereka terima saudaraku hukuman mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka mati di padang gurun, saudaraku. Nah, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan ini, bahkan kalau kita melayani Tuhan, kita ingin menjadi umat Tuhan yang kudus. Jangan, saudaraku, kita bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut, Bapak Ibu, dan berbantah-bantah. Tadi saya katakan, orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah itu membuat berkat itu mulai lari meninggalkan dia. Harusnya dia sudah terima. Tapi karena bersungut-sungut itulah sebagai bentuk dari pemberontakan dia kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan, maka berkat itu lari meninggalkan dia. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian hari ini sudah memahami ini dan sudah melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Amin ya. Kenapa? Karena kita tahu, kita sadar bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk manusia, bukan untuk lembaga organisasi, bukan untuk siapa-siapa. Kita lakukan untuk Tuhan. Dan itu juga kembali kepada kita, Bapak Ibu. Ibarat kita ini sebagai seorang investor yang kita menginvestasikan segala sesuatu. Dan kita juga yang akan menikmatinya. Amin. Bukan orang lain, tapi kita sendiri, Bapak Ibu. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, Bapak Ibu. Ya. Di Alkitab ada 2 orang yang luar biasa. Mereka ini berbeda dengan mayoritas yang 10 pemimpin itu, saudaraku, yang memberontak bersungut-sungut, saudaraku. Ya, mereka akhirnya mati tidak masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi 2 orang ini beda sekali. Mereka punya spirit excellent, roh yang luar biasa. Mereka suka mengikuti akan kemana Tuhan mau. Tuhan pimpin mereka lewat Musa, saudaraku. Mereka taat saja, mereka lakukan. Mereka tidak menggerutu, Bapak Ibu. Bahkan ketika yang lain semuanya protes, mereka bilang, waduh, ini kita tidak mungkin memasuki tanah Kanaan. Di sana musuh yang paling besar, orang-orang raksasa. Sementara kita ini seperti belalang, kita kecil, kita nggak mungkin menghadapi mereka. Nah, gara-gara perkataan-perkataan yang negatif inilah membuat ciut mayoritas daripada orang Israel. Mereka marah, mereka menggerutu. Oh, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka sekali. Dan Tuhan izinkan ular-ular beludak dari padang gurun keluar dari dalam tanah, dari batu-batu, dan memagut mereka semua mati. Ya. Namun orang-orang yang tersisa itu, 2 orang pemimpin yang hebat itu, Kaleb dan Joshua, mereka punya spirit excellent. Mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Mereka yang diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jangan sampai berkat yang sudah mau dekat ini akhirnya lari meninggalkan kita. Saya berdoa, Bapak Ibu, kita lakukan apapun dengan tidak bersungut-sungut. Katakan amin ya. Sehingga kita layak menerima berkat itu. Yang layak
menerima berkat itu, yang mau terima berkat lambaikan tangan. Amin. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Amin ya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, haleluya. Indah sekali Bapak Ibu. Nah, ini P yang kedua dari tanda dari orang yang mengerti kudusnya umat Tuhan ya. Mari kita lihat P yang ketiga. Ini dia, saudaraku. P yang ketiga, apa yang saudaraku dia pahami, dia perlakukan, sekarang dia pelihara. P yang ketiga bernama pelihara. Pelihara apa Bapak Ibu? Pelihara kesucianmu dengan hidup tiada beraib sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah orang-orang berdosa, ya, di tengah-tengah orang berdosa. Kita lihat ayatnya ya. Filipi pasal 2 ayat 15. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin ya, bercahaya seperti di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ya. Saudara kasih Tuhan, kita ini bintang-bintangnya Allah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bersinar, saudaraku, kita ingin melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, jadi kita pahami, saudaraku, kemudian kita melakukan apapun sebagai umat Tuhan ya, kudusnya umat Tuhan, baru kita pelihara. Yang kita pelihara itu sesuatu yang sangat berarti, yang sesuatu yang sangat mulia. Pelihara kesucianmu ya, sehingga engkau hidup tiada beraib sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang berdosa ya. Orang berdosa sudah tidak melakukan ya. Jadi orang Jawa bilang apa? Kalau enggak edan enggak keduman ya. Kira-kira artinya begini. Kalau enggak ikut-ikutan kompromi tidak dapat bagiannya ya. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara ambil keputusan tidak, aku tidak akan melakukan seperti itu ya. Di Alkitab ada contoh orangnya. Sementara semua orang mayoritas mereka harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi ada 3 orang anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak sujud menyembah patung itu, saku. Meskipun resikonya mereka dibuang ke dapur api, tapi saat mereka dibuang ke dapur api, api tidak bisa membakar mereka, saku. Sampai rajanya kaget, saku. Dia lihat yang dia lemparkan 3 orang. Tapi ada 1 orang jadi 4 orang. Siapa yang satu ini? Ini adalah Tuhan sendiri ya. Saudara, Daniel pun begitu Bapak Ibu sekalian. Meskipun undang-undang saudaraku sudah dikeluarkan bahwa semua dalam waktu yang ditentukan mereka harus berdoa kepada Allah yang dipuja oleh Nebukadnezar. Tapi Daniel tidak melakukan. Dia berdoa kepada Allah yang disembah. Dan akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Tapi waktu di dalam gua singa, singa pun tidak membahayakan Daniel. Malah singa menjadi sahabatnya Daniel ya. Tapi orang-orang memfitnah dia, orang-orang yang ingin supaya Daniel ini mati dimakan singa, ternyata ketika mereka dilemparkan ke dalam gua singa singa langsung memakan mereka semua mati. Tuhan tahu melindungi orang-orang yang mentaati firman ya Bapak Ibu. Jadi ini dia ya, ada 3 hal yang kita pelajari dari kudusnya umat Tuhan. P yang pertama apa tadi? Pahami ya, kita pahami dulu. P yang kedua apa? Kita perlakukan ya, melakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. P yang ketiga apa Bapak Ibu ya? Pelihara. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apapun yang Tuhan taruh di hatimu engkau lakukan dengan segenap hati, baru engkau bisa lihat sesuatu yang ajaib akan datang dalam hidupmu. Bilang amin ya. Oke, mari kita akan lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia melakukan pekerjaannya dengan rela hati. Ya, seperti Allah rela melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Soalnya bisa membayangkan kalau Yesus tidak pernah rela datang dari sorga dan turun ke dunia dan lalu dia mati. Kira-kira apa yang terjadi dengan kita semua umat manusia? Binasa, kita mati saudaraku. Ya, tapi Yesus melakukan, dia rela saudaraku ya. Oke, mari kita lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 13.
Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik maupun kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi lakukan apapun dengan rela. Orang gak rela nggak apa-apa. Yang penting kau dan saya rela. Orang yang rela itu Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada dia. Tuhan suka sekali. Dan orang yang seperti ini Tuhan pun gak eman-eman memberkati dia. Ya, Tuhan pun gak akan menahan berkatnya dari hidupnya. Kenapa? Dia lakukan dengan rela hati. Nah, itu orang yang mengerti tentang kudusnya umat Tuhan. Ya, oke. Mari kita lihat yang kedua. Ini dia hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia melakukan tugasnya dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat 14. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Tuhan akan bilang, malaikat, bawa itu berkat itu kepada anak-anakku di dalam gereja CLCC. Pagi-pagi mereka sudah bangun menyembah aku. Aku suka sekali. Bawa berkat pada mereka. Amin ya. Itu bawa Amin. juga tuh pada orang tua kita di Jerman tuh. Malam sudah harus tidur tapi mereka masih sempatkan waktu untuk beribadah. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah Tuhan mau, saudaraku, gak ada yang bisa menghambatnya. Ya, kalau Tuhan sudah mau, gak bisa menghambatnya. Kecuali kalau saudara itu bersungut-sungut, setelah menggerutu, itu langsung, saudaraku, ditarik kembali. Ya, itu langsung dibatalkan. Makanya penting miliki hati yang melakukan segala sesuatu dengan Tuhan itu enjoy. Ya, saya persiapkan firman Tuhan untuk memberikan santapan rohani, ya, makanan rohani setiap pagi secara berurutan ini, bahkan siang dan malam saya lakukan dengan segenap hati, ya. Dan kalau nanti Tuhan berkati saya, itu wajar, itu namanya adil, ya. Saudara-saudara pun demikian, mendengarkan firman Tuhan dengan setia, menulisnya, sudah mencatatnya, sudah menyimpan dalam hatimu, dan kau terus hidup dalam firman. Dan saatnya Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan menolong engkau, itu namanya adil. Ya, saya memberikan makanan rohani bagi saudara, imanmu bertumbuh, rohanimu dewasa, engkau makin hari makin ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya memberkati engkau dengan firman, dan ketika engkau diberkati dengan firman, dan engkau memberkati hamba Tuhan dengan berkat secara materi, itu namanya adil. Katakan amin, ya. Jadi kita saling memberkati Bapak Ibu. Itu namanya adil ya di situ. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir ya. Ini dia. Dan nanti Pak Frans Angki berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ya, di antara mereka yang berdosa dan sesat. Saya ulangi sekali lagi ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia bercahaya seperti bintang-bintang di dunia di antara mereka yang berdosa dan sesat. Jadi orang berdosa itu dia sesat Bapak Ibu, ya. Oke, karena itu orang berdosa dia perlu kembali kepada jalan yang benar. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 15. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Amin. Bintang-bintang di dunia itu dia bersinar, bercahaya, sehingga semua mata melihat dia. Wow, luar biasa ya. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi saya percaya Bapak Ibu ya, semua ini kita lakukan karena benar-benar kita cinta Tuhan. Itu aja, kita cinta Tuhan, kita cinta pekerjaan Tuhan, kita cinta hamba Tuhan, kita cinta umat Tuhan, kita lakukan sepenuh hati ya. Biarlah Tuhan berkati kita semua di pagi ini, tetap semangat Bapak Ibu ya, upahmu besar di sorga. Oke, Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Terima kasih Pak Jan. Oke, praise God. Shalom Bapak Ibu, mari kita aminkan. Amin. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu, dari malam hingga pagi hari ini ya Bapa. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu membuat tanam dalam kehidupan kami ya Bapa.
untuk kami selalu menjalankannya dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari ya Bapak. Amin. Berkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Teristimewa Bapak memberkati Pastor John Sarbunan, berikan kesehatan yang baik bagi dia Tuhan, berikan kehidupan yang baik, berikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupannya bersama keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkat kehidupan, berkat rohani, berkat yang Bapa mau berikan kepada beliau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, istimewa berkat pelayanan ya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih setiamu menyertai dan melindungi kami. Saat ini Tuhan Yesus selalu mengingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami berbakti dan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini pun juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu, Bapa berkati mereka semua Tuhan Yesus, dari pemimpin sampai ke bawahannya Bapa. Sampai masyarakat kecil Tuhan Yesus, Bapa lindungi mereka. Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo, sebagai presiden, Bapa berkati juga Tuhan Yesus. Ketika keamanannya ya Tuhan, ketika kepemimpinan presiden ya Tuhan Yesus, agar negara ini tetap aman di dalam pertikaian berpolitikan ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir. Bapak ingatkan mereka Tuhan Yesus dalam kesibukan mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Bapak mengajari kami supaya saling mengasihi satu sama yang lain di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembah kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Wow, itu hatinya banyak sekali tuh, berbunga-bunga naik. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Pak Frans Angki. Ya, praise the Lord. Oke, selamat pagi Bu Wace, sudah bersama kita ya, Bu Wace dan Pak Kim Sun. Oke, Tuhan berkati. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Oh, Pak Kim Sun dengar firman juga ya. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Pak Kim Sun. Oke, ya silakan Pak Lukas. Ya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tama-tama kita ucap syukur pada Tuhan Yesus, firman yang sudah ditaburkan pagi hari ini kembali menyadarkan kita, mengingatkan kita, menasihatkan kita, meneguhkan dalam setiap hati kita, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita bisa melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ada 3, yaitu pertama harus memahami akan pengajaran firman Tuhan dengan baik dan menurut pengajaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan kita harus belajar melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tetap memelihara kesucian dalam kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan kita membuka celah tengah-tengah dalam kehidupan kita menjadi berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Kita tetap mau menjaga dalam kehidupan kita harus tetap suci dan kudus, agar kita bisa melihat kemuliaan Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman ini. Dan kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John yang juga begitu setia memberkati kita melalui pengajaran firman Tuhan yang baru. Melalui ibadah gereja sesi ini, kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John. Kita terus berdoa untuk Pastor John terus diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan, kesegaran, semangat terus yang menyala-nyala melalui Roh Kudusnya, agar terus Pastor John terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, bahkan diberikan hikmat-hikmat yang baru yang dari surga yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John. Dan Pastor John berikan pada kita juga jemaat-jemaatnya gereja sesi ini, agar kita bersama-sama
boleh bertumbuh di dalam keimanan rohani kita lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Sama-sama. Haleluya. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tukualu yang tadi sudah berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan pagi waktu Indonesia, dan selamat hari Minggu. Ya, sama-sama Pak Luk. Waktu Jerman. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Jerman. Sehat selalu, diberkati selalu senantiasa pas hari di dalam kehidupan keluarga Opa Bruri dan Oma Rosalin. Terima kasih Opa. Terima kasih Opa. Amin. Berkati. Ya, juga kepada Pak Frans Angki Kuara, Bapak kita juga yang masih layanan tugasnya di luar kota sana. Semangat Pak Frans Angki, sehat selalu. Haleluya. Sehat selalu Pak Frans Angki. Wow, hatinya banyak kali. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Salam buat keluarga, salam buat semuanya, saudara-saudara semua yang ada di sana. Semangat Pak Frans Angki. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CSCC, yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa, yang ada di Kediri, yaitu Ibu Andriana Marantika. Waktu saya persilakan. Saya akan menaikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLC. Kita semua amini. Yes. Dan air. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari Yes. ini dan mengalami gelombang kebunganan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelur dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Amin.
I receive. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa profetik yang telah dinaikkannya oleh Ibu Atanasya, Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri Marantika, SST. Amin. Terima kasih Pak John. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah berdoa profetik bagi gereja CLCC dan bagi bangsa dan negara. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Andriana. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk pada selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di sana juga yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasya Pujastuti Esti. Saya persilakan. Terima kasih Lukas. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Pastor John yang saya cintai. Praise God. Saya akan pengumuman info gereja CLCC. Salamku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam, diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Akan kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang Rp150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan 6 perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman. Yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Srijaya, Jalan Majen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sartunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Ya, oke. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih buat Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat terus. Haleluya. Terima kasih. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa deklarasi Pastor John. Ya, siapa-siapa yang nanti bertugas pagi ini? Doa deklarasi pagi hari ini ada Ibu Fang Fang Lai. Amin. Oke. Ada Ibu Febri Asari. Bu Febri. Ada Ibu Wace. Bu Wace nomor 3 ya. Ya. Ada Pak Frans Angki Kuara. Oke. Ya. Ada Pak Yanto. Pak Sianto. Shalom Pak Sianto. Ya. Ada Bu Joyce. Ibu Joyce. Oke, nanti dipandu Bu Rosalin ya. Siapa-siapa yang akan berurutan. Oke. Udah berapa, Pastor? Ada 6. Ada 6 ya. Jadi pertama Ibu Fang Fang Lai, kedua Bu Febri, ketiga Bu Wace, keempat Pak Frans, kelima Pak Sianto, Liminto ya. Keenam Bu Joyce ya. Oke. Sudah ada di depan, tinggal saudara-saudara berkata seperti yang di depan layar monitor ya. Oke. Belum keluar Pak John. Ya, ini mau tampilkan. Haleluya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Silakan. Yang pertama. Ya, terima kasih Pak John. Terima Ya. kasih teman-teman sekalian. Ya. Di CLCC pelayanan dengan penuh kasih sayang cinta sejati yang daripada Amin. Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Terima kasih. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terjadilah. Ya, nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 3. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada Yes. pertolongan bagi yang dalam Amin. persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 4. Siapa nomor 4? Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan Yes. bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Pak Sianto? Bisa Pak Sianto? Ganti Opa Bruli. Oke, ya silakan. Opa dulu ya. No, yang di tengah. Mic bisa dibuka? Oh, sorry. Ya, Nggak keluar. oke. Udah Ya, tak buka silakan. suaranya. Yang mana? Sekarang Di tengah, baca. Yang di tengah. Ya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi Yes. yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Yang keenam. Joyce. Ya, silakan Bu Joyce. Paling bawah Bu Joyce. Ya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat yang menaikkan doa profetik, doa deklarasi. Tuhan berkati teman-teman semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana pagi hari ini kita sudah bersama-sama berdoa mendeklarasikan setiap doa-doa yang kita sudah naikkan. Kita imani, kita yakini, kita percayai pagi ini terjadilah atas seluruh kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di mana kita ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan kita mengucap syukur sekali lagi pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia. Yang sebagai Bapak Gembala kita melalui gereja CLCC ini kita terberkati. Melalui ibadah ini, baik ibadah pagi, ibadah siang maupun ibadah malam. Istimewa lagi khususnya buat firman-firman yang diajarkan, yang diberikan, yang tabur kepada kita. Terus membangkitkan, mengubah, memberikan kita hidup kita lebih baik lagi. Khususnya kita tetap menjaga hati kita untuk tetap selalu menjadi orang-orang yang kudus ya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan pagi hari ini nasihat sungguh baik, sungguh indah. Tapi hendaklah kita semua yang menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada Pak Pastor John Sarbunan yang sudah memberkati kita melalui pengajaran-pengajaran firman-Nya. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, terus diberikan umur panjang, kesehatan yang ekstra selalu, bahkan dikuatkan terus oleh Roh Kudus, dimampukan, terus biarlah rohnya terus menyala-nyala di dalam melayani melalui gereja CLCC ini, terus diberkati di dalam keluarga, rumah tangga, istri, anak-anaknya semuanya, keluarga besar semua diberkati. Makasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati. Kita juga, dan saya mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari. Sekali lagi Ibu Andriana Marantika, terima kasih Bu Andriana Marantika buat pelayan pagi ini bersama-sama. Semangat terus Bu Andriana Marantika, salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Atan Asia Pujastu TST juga terima kasih buat pelayan pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada seluruhnya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus yang sudah hadir ibadah pagi hari bersama-sama dan sudah bersama-sama kita melayani di dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, diberikan umur panjang semuanya. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang meminta dukungan di dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikan langsung melalui ibadah pagi hari dan nanti akan didoakan oleh hamba Pastor John Sarbunan. Dan sepenuhnya pagi hari ini saya serahkan kembali kepada hamba Pastor John untuk doa buat kita semua yang hadir ibadah pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama ya. Siapa percaya berkat Tuhan melimpah bagi kita semua, yang percaya lambaikan tangan ya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama-sama. Percaya berkat-Mu atasku Tuhan kemurahan selalu mengikutiku. Mari yang percaya, katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, kita angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau yang melakukan apapun pada Tuhan dengan hati yang percaya, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Ini saatnya Tuhan mulai memberkati engkau. Ini saatnya Tuhan mulai mencurahkan kuasa-Nya dan menyembuhkan engkau yang sakit, menghibur yang susah, memberi pertolongan bagi yang dalam persoalan. Di dalam nama Yesus, sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, tercurah dan dicurahkan bagi umat Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, mereka-mereka yang akan beraktivitas, di pagi ini Tuhan memberkati, baik di rumah, baik di kantor, di tempat usaha. Oh Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Bruri, Bro Salin, orang tua terkasih kami akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam hadirat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Doakan juga untuk ya Tuhan yang hendak menjual rumah, Tuhan berkati. Untuk Bu Wace, percaya Tuhan khidmat pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Untuk Bu Andri Marantika juga untuk rumahnya kami percaya Tuhan sudah kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Dan juga untuk Pak Bruri Brosalin menjual tanahnya, oh Tuhan dengan harga yang sangat memuaskan, Tuhan sudah kirimkan orang-orang yang baik hati. Makasih apapun anak-anakmu akan mengerjakan termasuk menjual properti mereka, Tuhan sudah kirimkan pembeli dengan harga yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk Bu Joyce juga, rumahnya kami percaya Tuhan sudah kirimkan pembeli dengan harga yang sangat memuaskan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu, kita berkati bangsa Israel, dan saya percaya berkat Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Diberkatilah engkau bangsa Israel, anak cucu keturunan Abraham, dan kami percaya kami juga mendapatkan berkat yang sama. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Tuhan berkati semua ya. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Bu Atanasia, Bu Andre, Bu Wace. Terima kasih Pak John. Terima kasih Anto. Tuhan berkati Pak Anto ya. Tuhan berkati Pak Brudi, Bro Salin. Selamat malam, selamat istirahat ya. Ya, terima kasih Pak John. Oke, Tuhan berkati semuanya. Ya, terberkati ya Pak Kim Sun, selamat pagi Bu Wace. Ya, ini Pak. Oke, kita doakan ya semua lancar ya. Ya, terima kasih Bang Lai. Nama Yesus Tuhan sembuhkan ya. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Semangat ya teman-teman. God bless you. Sampai jumpa nanti siang ya. Ya, sampai jumpa lagi. Bye. Selamat beraktivitas. Amin. Ya. Tuhan sembuhkan Pak Sianto ya. Tuhan sembuhkan juga Pak Kim Sun ya. Semuanya disembuhkan. Amin. Oke, God bless you Pak Kim Sun ya. Sedang berobat di rumah sakit. Tuhan tolong semuanya lancar. Amin. Ya. Amin. Semangat Bu Wace, semangat Pak Kim Sun ya. Salam buat anak-anak. Hati yang gembira adalah obat ya. Oke. Ya. Nanti kita ketemu lagi ibadah tatap muka ya. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi, selamat malam. Ya, bye-bye. Bye. Ya.